tidak beribadah. Dan ini sudah minggu kedua kita boleh bersama-sama di tempat ini. Jujur Bapak Ibu, ketika 2 bulan lebih tidak beribadah, saya nggak tahu dari Bapak Ibu, tapi kalau saya sendiri, saya rindu untuk beribadah seperti ini. Tapi kembali lagi, apapun yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya karena Tuhan punya maksud yang baik. Amin. Bapak Ibu, saya pribadi rindu untuk kita boleh beribadah bersama-sama. Saya percaya bahwa walaupun kita tidak bisa beribadah sebebas dulu, contohnya jarak kursi kita agak renggang, tapi saya percaya hubungan kita di dalam Tuhan tidak renggang. Amin. Kita tidak boleh mungkin membatasi bersalaman, mungkin membatasi waktu kita untuk saling bertemu, tapi saya percaya api Allah Kudus merupakan kita setiap waktu. Amin. Bapak Ibu, saya berikan satu tema malam hari ini untuk kita boleh belajar bersama-sama, yaitu mengenal pribadi Roh Kudus. Bapak Ibu, satu perkataan yang Tuhan berikan dalam hati saya begini: engkau tidak akan sanggup melewati semuanya tanpa Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Engkau tidak mampu bertahan di dalam kegelapan, engkau tidak mampu bertahan di dalam kesesakan tanpa Roh Kudus untuk hidupmu. Engkau tidak mampu melewati semuanya tanpa engkau mengalami Roh Kudus setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Oleh karena itu kita harus lebih dan mengenal lagi inti dengan Roh Kudus. Kita harus lebih dan lebih lagi bersekutu dengan Tuhan. Kita harus lebih dan lebih lagi. Ada satu lagu yang begini: I need you more than every. Kalau di bahasa Indonesia, saya butuh Tuhan itu lebih dari kemarin. Bapak Ibu, sekitar 2 bulan lebih kita berada di rumah. Ada 2 hal utama yang akan terjadi. Pertama, bisa jadi kita mengalami kemunduran iman. Atau kedua, di tengah-tengah kita berjuang, maka iman kita semakin hari semakin bertumbuh. Amin. Di ayat dikatakan engkau harus bangun sendiri imanmu di atas dasar yang paling murni, di atas yang paling suci. Engkau harus bangun sendiri. Mungkin pada saat kita di rumah, kita tidak bisa bersekutu seperti ini. Tidak berarti rohani kita libur. Amin. Tetapi justru ketika kita berada di rumah, ketika kita tidak mampu berkumpul di tempat ini selama 2 bulan lebih, itu waktunya Tuhan mau punya waktu pribadi dengan kita semua. Bagi yang menangkap vision ini akan mengalami next level dalam hidup rohaninya. Tetapi yang tidak menangkap hal ini bisa jadi down. Saya rindu, saya percaya kita semua yang rindu Tuhan setiap waktu. Kesusahan, kesulitan di dalam kesesakan ini tidak membuat iman kita mundur, tetapi semakin maju dalam Tuhan. Amin. Ya, Yohanes 14 ayat 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu, tadi seperti yang saya katakan di awal, di akhir-akhir seperti ini, di masa-masa susah seperti ini, kita butuh Roh Kudus lebih lagi. Tanpa Roh Kudus kita tidak mampu bertahan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menang dari setiap tantangan yang kita lewati. Dikatakan di sini bahwa dunia tidak mengenal dia. Coba orang yang tidak mengenal Tuhan, coba bicarakan tentang Roh Kudus. Dia bilang kamu hantu. Coba orang yang lagi merasa frustasi, yang belum mengenal Tuhan, yang belum mengenal Roh Kudus, engkau bercerita tentang Roh Kudus, dia tidak akan terima. Tetapi bagi kita yang sudah mengenal, kita melihat, kita menerima, dan kita merasakan kuasa Roh Kudus, dan kita butuh kuasa Roh Kudus itu setiap waktu dalam hidup kita. Amin. Nah, dunia tidak mengenal dia. Orang-orang dunia yang tidak percaya Yesus tidak mengenal kuasa Roh Kudus.
tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Bapak Ibu, 2 bulan ini kita di rumah. Saya percaya kita yang rajin bersekutu dengan Tuhan, ini yang terjadi, Dia selalu menyertai kita. Amin. Bapak Ibu, dulu Pak Ahi sempat kirim video, tapi sebelum saya lihat seorang gembala ketika dia masuk dalam gereja yang terlihat foto-foto yang sudah dipanggil Tuhan, tinggal gembalanya dan beberapa pelayan. Puji Tuhan, JB Victory tidak ada yang saya dengar yang sudah dipanggil Tuhan. Semua masih bisa ditemui dengan alamat yang pasti. Nah, ini adalah kasih karunia Tuhan. Ini adalah kasih karunia Tuhan yang kita lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Tuhan, Bapak Ibu. Bukan saatnya lagi kita untuk berjalan, tapi firman Tuhan benar kita harus berlari untuk mengejar tujuan kita, karena Tuhan menyediakan mahkota kehidupan bagi kita semua. Nah, Bapak Ibu, kita harus lebih mengerti lagi, kita harus lebih inti akar lagi dengan pribadi Roh Kudus. Karena kembali lagi, tanpa pribadi Roh Kudus, engkau tidak bisa melewati apapun yang kita alami di dunia ini. Tapi dengan adanya Roh Kudus tinggal Dia bersama-sama dengan kita, Tuhan berkata dalam firman-Nya, kita menjadi lebih dari pemenang. Walaupun keadaan lagi susah, walaupun keadaan lagi tidak mengenakan, tapi anak-anak Tuhan dikatakan mendapat kekuatan yang baru. Mereka berlari tidak menjadi lelah, mereka selalu diisi oleh kekuatan dan api Roh Kudus dalam kehidupannya. Amin. Ya, kita harus lebih lagi mengenal pribadi Roh Kudus, karakter Roh Kudus itu sendiri. Kisah para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Kisah para Rasul 2 ayat 1-4. Nah, ini pertama kali ketika Roh Kudus dicurahkan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya. Amin. Setiap kita adalah orang percaya kepada Tuhan Yesus, berkumpul di satu tempat. Ayat 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu, kita harus mengerti dulu, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah seperti para murid yang mereka lakukan apa? Mereka berkumpul, mereka bersehati, mereka rindu. Bahkan dalam posisi apa mereka berasa itu? Mereka lagi ketakutan, mereka lagi khawatir, mereka lagi merasa ditinggal karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Bapak Ibu, saya percaya di tengah-tengah pandemi COVID-19 mungkin kita ada yang merasa goncang. Bapak Ibu, kita mau ke suatu tempat harus hati-hati. Bahkan kalau kita ke bank, belum apa-apa udah dites, kita juga mau lakukan demikian. Tapi semua untuk kebaikan kita. Amin. Kalau kemana-mana serba hati-hati. Kalau dulu Bapak Ibu, anak yang sayang kepada orang tua, dia harus rajin kunjungi orang tuanya. Sekarang kebalik, kalau sayang orang tua jangan sering kunjungi. Ya. Nah, kita harus mengerti rencana Tuhan di balik semuanya itu. Di Roma dikatakan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, semuanya untuk mendatangkan kebaikan, Bapak Ibu. Nah, dalam 2 bulan terakhir ini, 3 bulan terakhir ini, banyak hal yang kita alami. Tapi saya percaya setiap kita umat Tuhan yang sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan, selalu dikuatkan, diperbarui setiap waktu. Karena Roh Kudus yang tinggal di dalam kita luaskan, kita lapangkan hati kita untuk siapa diisi oleh Roh Kudus itu sendiri. Nah, ayat 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, Bapak Ibu, tadi saya katakan, sebelum murid menerima Roh Kudus,
Mereka sudah siap, mereka setiap waktu berdoa, mereka bersekutu, mereka tinggal bersama-sama untuk menantikan janji Tuhan. Dan saya percaya kita juga di tempat ini adalah orang yang setiap waktu rindu menerima janji Tuhan, menerima kepenuhan Roh Kudus, menerima lawatan Roh Kudus. Karena ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka sekeras apapun tantangan yang kita alami, kita mesti keluar menjadi orang-orang lebih dari pemenang. Amin. Nah, Bapak Ibu, tampak seperti lidah Roh Kudus di tempat ini pada saat ini tampak seperti apa? Lidah api. Bapak Ibu, kenapa karakter Roh Kudus ini disebut api? Dan kenapa kita butuh Roh Kudus ini di dalam kehidupan kita di masa-masa sulit sekarang ini? Bapak Ibu, pertama, api itu melambangkan Roh Kudus, karena api itu adalah api yang menghanguskan. Amin. Bapak Ibu, ketika api sudah nyala, maka dia akan menghanguskan. Amin. Nah, mari kita baca satu ayat di Kisah di Keluaran 3 ayat 2. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Tetapi api yang dimaksud Bapak Ibu bukan seperti api yang di rumah, seperti api di kompor, api di mana-mana. Api Roh Kudus dikatakan ketika Tuhan menampakkan diri kepada Musa, dia berada di semak duri, namun semak duri itu tidak terbakar. Jadi beda ya. Kalau api biasa, kalau api neraka sifatnya membakar. Yang dibakar adalah apa? Kalau api biasa bakar rumput, bakar sampah, tetapi dia memang menyala di tengah-tengah semak duri itu, tetapi tidak terbakar. Tetapi karakter pertama Roh Kudus adalah dia adalah api yang menghanguskan. Amin. Satu ayat lagi di Ibrani 12 ayat 29. Ibrani 12 ayat 29. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Bapak Ibu, kita harus mengerti pertama-tama bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu, kita butuh Roh Kudus pada saat ini, dan kita harus selalu siap menerima Roh Kudus, karena Roh Kudus akan menjadi api yang siap menghanguskan dalam kehidupan kita. Apa yang dihanguskan Bapak Ibu? Ketika kita sudah sungguh-sungguh, ketika kita sudah siap menerima lawatan Roh Kudus, maka apa yang menjadi kedagingan di dalam hidup kita siap dihanguskan oleh Roh Kudus. Amin. Kedagingan kita ketika kita siap, kita terima kuasa Roh Kudus, kita izinkan Roh Kudus bekerja bebas dalam kehidupan kita, maka kedagingan kita siap dihanguskan, siap dimatikan oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga di dalam hidup kita bukan keinginan dunia lagi, tetapi keinginan surgawi, keinginan Bapa yang tinggal di dalam kita ketika kita menerima Roh Kudus. Karena apa? Kedagingan kita, keinginan dunia kita sudah dihanguskan, dan kita percaya ketika kita menerima Roh Kudus, pelanggaran-pelanggaran kita sudah dihanguskan, dan kita menerima hidup yang baru di dalam Tuhan. Amin. Semua yang menjadi ketakutan kita, semuanya dihanguskan di dalam api Roh Kudus. Maka kita perlu pada saat ini Bapak Ibu untuk menerima Roh Kudus. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Tuhan tidak memberikan ketakutan kepada kita. Amin. Tuhan tidak memberikan Roh Kudus yang membuat kita takut. Roh Kudus tinggal di dalam kita tidak untuk menjadikan kita takut, tetapi membangkitkan kasih dan pengharapan di dalam Tuhan. Poin yang pertama, kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu adalah api yang menghanguskan. Bapak Ibu, kalau kita pada saat ini khawatir, minta Roh Kudus penuhi hidup kita, maka segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita, semuanya dihanguskan dalam nama Yesus. Amin. Segala ketakutan kita, mungkin saat ini kita takut selama masa pandemi, jangan-jangan saya kehilangan pekerjaan,
Jangan takut, kalau berjalan bersama Tuhan, Dia akan menuntun langkah kita. Dia yang menjamin kehidupan kita. Amin. Tapi ketika kita tidak memiliki Roh Kudus, kita menjadi kapal yang terombang ambing karena kita tidak punya pegangan. Tapi setiap anak Tuhan yang punya Roh Kudus, ingat bahwa Roh Kudus adalah api yang menghanguskan, segala pelanggaran kita, yang menghanguskan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita, dan memberikan sesuatu yang baru dalam hidup. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sifat api itu seperti apa lagi dan kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena api itu sifatnya menghangatkan, Bapak Ibu. Amin. Kalau lagi berkemah, biasanya dinyalakan apa? Api unggun, maka keliling kita menghangatkan diri di situ. Roh Kudus sifatnya menghangatkan, Bapak Ibu. Menghangatkan apa? Menghangatkan hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Amin. Bapak Ibu, kalau kita menyembah Tuhan, kalau kita coba bangun hubungan dengan Tuhan, kalau kita coba mengerti firman Tuhan, bukan karena bantuan Roh Kudus, tapi karena kepada kita sendiri, kita akan gagal. Tetapi kalau Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, di dalam diri kita, itu setiap waktu akan menghangatkan hubungan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita menyembah Tuhan dengan Roh Kudus dan menyembah Tuhan tanpa Roh Kudus memenuhi hidup kita, itu akan sangat berbeda. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita menyembah Tuhan, hubungan itu terasa hangat, terasa dekat dengan Tuhan. Itu fungsi Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa kita memerlukan Roh Kudus pada saat ini? Ketika kita hanya di rumah, kalau saya di rumah cuma saya dengan istri saya, beda kalau kita di tempat ini masih ramai kan? Kalau saya cuma saya dan istri saya, jujur saya dan istri saya jarang ibadah online. Tak bisa kami ibadah berdua, tetapi kami tetap lakukan seperti ibadah seperti biasa. Jadi saya share firman Tuhan yang benar. Tanpa Roh Kudus itu menjadi sesuatu hal yang membosankan. Betul? Ngapain saya hopain istri saya sendiri, yang dengar sendiri. Tetapi ketika Roh Kudus menyertai kita, tidak peduli seberapapun kita, cuma 2 orang, 3 orang. Ketika Roh Kudus memenuhi hati kita, maka hubungan kita dengan Tuhan selalu hangat, selalu terjalin erat dengan Tuhan. Makanya saya katakan di awal, tanpa Roh Kudus kita tidak mampu. Orang yang memiliki Roh Kudus dalam hidupannya, dalam kurang lebih 2 bulan lebih, tanpa intim dengan Roh Kudus, akan mengalami kerohanian yang terjun bebas. Tapi kalau kita punya Roh Kudus dalam kehidupan kita, hubungan kita dengan Tuhan senantiasa hangat, tetap erat hubungan kita dengan Tuhan. Dan bukan itu saja. Ketika kita punya hubungan dengan Roh Kudus, maka hubungan kita dengan sesama juga menjadi hangat. Bapak Ibu, mari kita baca di Matius 24 ayat 12. Matius 24 ayat 12. Inilah kenyataan yang terjadi. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak tanpa Roh Kudus yang hidup di tengah-tengah kita, kasih di antara kita akan dingin, Bapak Ibu. Karena kondisi saat ini, kondisi 2 bulan lebih yang lalu, kita jarang bertemu, kita jarang bersekutu bersama-sama. Maka kalau tidak ada Roh Kudus yang memimpin kita, yang terjadi kasih antara saya dan saudara akan menjadi dingin. Akan terjadi kesalahpahaman antara kita kalau bukan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Kenapa? Tidak ada yang membentengi kita, tidak ada yang menghangatkan kasih di antara kita. Tetapi ketika Roh Kudus senantiasa memenuhi hidup kita, kasih saya tetap terhadap ahli, tetap hangat sebagai saudara di dalam Tuhan. Amin. Saya juga percaya kasih persaudaraan kita di dalam Tuhan kiri kanan tetap hangat sampai saat ini. Bapak Ibu mungkin bermuncul sedikit, bila kita masih hangat ya. Kalau dia bilang dingin, pakai biar hangat sedikit. Tapi jangan nanti aku bisa makan supaya setiap yang dingin dihangatkan kembali dalam nama Yesus. Amin.
kita butuh Roh Kudus Bapak Ibu, supaya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita terhadap sesama tetap hangat, tidak menjadi dingin. Bahaya Bapak Ibu kalau hubungan kita dengan Tuhan dan sesama sudah dingin. Tapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, ini tidak akan terjadi. Hubungan mesra kita akan tetap hangat dengan Tuhan. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, sifat api itu sendiri, api Roh Kudus itu Bapak Ibu. Yang ketiga adalah api itu berkobar. Amin. Bapak Ibu, terlebih yang melayani Tuhan. Tessa, apakah kau masih berkobar-kobar melayani Tuhan atau sudah padam? Ini jadi pertanyaan dalam setiap diri kita. Selama vakum 2 bulan lebih, apakah jiwa pelayanan kita sudah ada atau makin berkobar-kobar, makin rindu untuk melayani dan memberi kebaikan Tuhan? Amin. Bapak Ibu, Roh Kudus akan membuat hidup kita berkobar-kobar, cinta kita berkobar-kobar untuk Tuhan ketika Roh Kudus melalui kita setiap waktu. Amin. Kita butuh api Roh Kudus dalam hidup kita supaya apa? Kita tetap berkobar-kobar. Mari kita baca satu ayat di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini. Kayaknya saya salah tulis saya, tapi dia bilang begini. Jangan biarkan kerajinanmu kendor. Amin. Tetapi biarkanlah rohmu menyala-nyala dan layanilah siapa? Layanilah Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita Bapak Ibu, maka kita menjadi pribadi yang api Roh Kudusnya menyala-nyala terus untuk mau melayani Tuhan. Amin. Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, keadaan yang susah saat ini tidak memadamkan api roh dalam hidup kita. Karena biar bagaimanapun, kalau kita ikut keadaan, cenderung akan apa? Dia akan cenderung memadamkan api roh kita. Betul? Saya berikan satu contoh sedikit Bapak Ibu. Ketika kemarin awal saya main piano, ketika latihan, jadi saya terasa kaku Bapak Ibu. Jujur, jadi saya terasa kaku karena apa? 2 bulan lebih saya tidak mainkan piano itu. Jadi saya terasa kaku. Begitu juga hidup kita dengan Tuhan. Kalau kita biarkan padam, maka hubungan kita dengan Tuhan akan kaku. Tapi kalau setiap waktu kita selalu panaskan, setiap waktu kita menyembah Tuhan, setiap waktu karena kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka api roh kita akan berkobar-kobar. Amin. Sama seperti motor, kalau dari kali-kali 3 bulan susah dinyalakan kembali. Tapi kalau setiap waktu, walaupun tidak dipakai, selalu dinyalakan, selalu dipanaskan, maka tidak akan susah untuk hidupkan kembali. Begitu juga dengan kita, walaupun mungkin kita beribadah di rumah, tapi karena senantiasa Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Roh Kudus senantiasa berkobar-kobar dalam hidup kita. Amin. Sehingga kita mau melayani lebih berkobar-kobar lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Itu kenapa kita di tempat ini butuh Roh Kudus, supaya cinta kita kepada Tuhan setiap hari berkobar-kobar, bukan padam. Supaya setiap semangat kita untuk melayani Tuhan berkobar-kobar terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Amin Bapak Ibu. Ya. Yang keempat, kenapa kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita? Di dalam firman Tuhan dikatakan dunia ini dipenuhi oleh kegelapan Bapak Ibu. Ketika COVID-19 menerpa khususnya Indonesia, banyak kepanikan terjadi. Masker susah dicari di mana-mana, hand sanitizer susah di mana-mana. Bahkan kantor kami itu menyediakan masker, tapi saya kebagian karena sudah kejual semua. Semua panik, kawat semua. Tahu kalau orang panik, orang sudah tidak mampu berpikir dengan jernih, betul? Terjadi peni bayi di mana-mana.
Di mall beras sampai berkarung-karung, banyak hal dilakukan. Tetapi orang yang tetap di dalam Tuhan, tetap stay with Jesus, stay calm with Jesus, tetap tenang di dalam Tuhan. Kenapa? Tuhan perlindungan kita, Tuhan kota benteng kita, Tuhan yang pegang tangan kita. Amin. Kalau orang dunia pada saat COVID-19 panik, ketakutan, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong kita tepat dalam dunia. Poin keempat, Bapak Ibu, kenapa kita butuh Roh Kudus? Karena kita butuh Roh Kudus untuk menerangi hidup kita di dunia yang gelap ini. Kalau tanpa Roh Kudus, kita akan berjalan di dalam kegelapan. Kita tidak akan tahu mana yang benar, mana yang kehendak Tuhan, mana yang bukan kehendak Tuhan. Kita tidak bisa bedakan tanpa Roh Kudus menerangi hidup kita. Amin. Kita butuh Roh Kudus pada saat ini untuk senantiasa menerangi hidup kita, supaya sehingga kita berjalan, kita tidak tersandung, Bapak Ibu. Karena tidak sedikit banyak orang tersandung ketika Roh Kudus mulai undur daripadanya. Ketika kita berjalan dalam gelap, kita butuh penerangan supaya apa? Tidak terjatuh, tidak salah jalan. Begitu juga hidup kita di dalam dunia ini. Kita butuh Roh Kudus supaya kita tidak tersandung, supaya kita tidak salah jalan, supaya Dia menerangi hidup kita, Bapak Ibu. Sehingga setiap jalan yang kita lewati, kita tahu jalan mana yang terbaik yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita butuh Roh Kudus untuk menerangi setiap hidup kita, supaya apapun keputusan yang kita ambil, bukan keputusan yang kita putuskan di dalam kegelapan, tetapi keputusan yang kita putuskan di dalam terang. Amin. Tanpa Roh Kudus kita akan salah jalan, tetapi dengan Roh Kudus yang biasa hidup kita, apapun yang kita putuskan, apapun yang kita lewati, apapun yang kita jalani, pasti sesuai kehendaknya Tuhan. Karena apa? Roh Kudus yang menerangi, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Mari kita baca di Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 19 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu di dalam seluruh kebenaran. Di dalam firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah terang bagi kakiku dan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu, kita butuh Roh Kudus untuk menerangi jalan kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan, memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dengan adanya penerangan daripada Roh Kudus, kita mampu tahu di depan apa yang akan terjadi. Amin. Orang ini dengan Tuhan, orang ini dengan Roh Kudus, Tuhan memberikan vision, Tuhan memberikan nubuatan ke depan akan seperti apa, supaya kita senantiasa berjaga-jaga di dalam Tuhan. Ketika kita hidup intim dengan Roh Kudus, kita tidak menjadi orang yang tanpa pengetahuan, tanpa vision. Tetapi ketika kita intim dengan Roh Kudus, kita di setiap waktu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita mampu melihat jalan-jalan Tuhan yang Tuhan sediakan di depan kita. Bukan hanya itu, Bapak Ibu. Saya ayat lagi, Yohanes 16 ayat 8. Ayat yang ke-8 kembali ke atas. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu, ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka Ia akan menginsafkan kita akan dosa. Ketika Roh Kudus aktif di dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan dosa, Dia akan menginsafkan kita. Kalau jalannya lurus, kemudian kita berusaha belok, Roh Kudus ingatkan, jangan belok Pak, tak lurus. Itu fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Makanya kenapa kalau Roh Kudus sudah menerangi hidup kita, Dia akan memberitahukan jalan-jalan yang Tuhan sediakan. Ketika kita salah, Tuhan akan tuntun kita dalam Roh Kudus untuk kembali lagi. Maka kita butuh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, kenapa kita butuh Roh Kudus di dalam kehidupan kita saat-saat ini dan saat-saat sebelumnya. Bahkan lebih dan lebih lagi kita rindukan Roh Kudus dalam hidup kita. Kenapa? Roh Kudus adalah api yang menghanguskan, Bapak Ibu.
menghanguskan segala ketakutanmu, menghanguskan segala kekhawatiranmu, kekecewaanmu, semuanya dosa-dosa kita. Ketika kita siap menerima Roh Kudus hidup dalam hidup kita, maka Ia menghanguskan semuanya. Dia berikan kita hidup yang baru. Amin. Ketika kita terima Roh Kudus, kita dibaptis Roh Kudus, kita terima hidup yang baru di dalam Tuhan, maka kita butuh Roh Kudus. Yang kedua, karena Roh Kudus mengenakan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena di dalam akhir zaman ini dikatakan kasih orang menjadi dingin, tetapi ketika Roh Kudus memimpin kita, kasih itu senantiasa hangat. Yang ketiga, Roh Kudus membuat api roh kita selalu menyala-nyala untuk mengasihi sesama, untuk melayani Tuhan, untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kita mempersiapkan diri kita kapanpun Tuhan datang. Api Roh Kudus selalu menyala-nyala dan bukan padam di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Dia akan menerangi hidup kita sehingga kita tidak salah jalan. Apabila kita salah jalan, Dia akan menginsyafkan kita. Pak Ayun, jangan kiri, tetap lurus. Kiri masuk jurang, lurus masuk surga. Nah, Dia akan selalu ingatkan kita, Bapak Ibu. Ketika kita melakukan dosa, Dia akan ingatkan kita, jangan. Itulah fungsi Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa kita butuh Roh Kudus? Ayat terakhir, Matius 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Amin. Bapak Ibu, kembali lagi, saya ulang dari awal. Tadi Tuhan berikan satu perkataan dalam diri saya. Kau tidak akan bertahan tanpa Roh Kudus memenuhi hidupmu. Maka jemaat Victoria dikasihi Tuhan, setiap kita yang hadir di tempat ini, pastikan diri kita setiap waktu mengalami kepenuhan Roh Kudus, supaya kita mampu bertahan di saat-saat seperti ini. Dan yang bertahan itu akan selamat.